Pemirsa, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini dituntut 7 tahun penjara. Jaksa penuntut umum KPK meyakini Hasto terbukti bersalah dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait dengan Harun Masiku. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis, Jaksa KPK menuntut Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 7 tahun. Jaksa menilai Hasto terbukti melakukan 2 tindak pidana, yaitu turut serta dalam dugaan kasus suap dan merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. Jaksa menyatakan hal yang memberatkan adalah perbuatan Hasto tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Selain itu, Hasto juga tidak mengakui perbuatannya. Sementara hal yang meringankan adalah Hasto dinilai bersikap sopan selama persidangan, mempunyai tanggungan keluarga dan juga belum pernah dihukum. Usai sidang, Hasto menyampaikan akan menghadapi kasusnya dengan kepala tegak. Maka sejak awal saya mengatakan bahwa saya akan menghadapi segala sesuatunya dengan kepala tegak. Karena kebenaran adalah kebenaran dan tidak ada motif. Sejak awal terbukti dari keterangan-keterangan saksi di persidangan ini maupun di dalam persidangan pada tahun 2020 terkait dengan keterlibatan saya. Hasto juga menyatakan penyusunan nota pembelaan atau pledoinya juga sudah mencapai 80%. Tim Liputan, Berita 1. Sidang perdana Hasto Kristianto ini berlangsung pada 14 Maret 2025 silam. Agenda sidang dimulai dari pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi dan ahli, baik dari kubu KPK maupun Hasto, yang telah berlangsung hingga Juni 2025. Hasto Kristianto menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 14 Maret 2025. Hasto Kristianto didakwa dalam dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu, anggota DPR dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Dalam dakwaannya, KPK menyampaikan dalam kasus Harun Masiku, Hasto memerintahkan perusakan barang bukti, termasuk merendam ponsel ke dalam air usai operasi tangkap tangan KPK terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana. Hasto juga didakwa bersama-sama dengan advokat Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri dan Harun Masiku telah memberi uang sebesar 600 juta rupiah kepada Wahyu Setiawan. Suap diberikan agar Wahyu mengupayakan KPU menyetujui permohonan pergantian antar waktu Harun Masiku menggantikan Rizky Aprilia sebagai anggota DPR untuk daerah pemilihan Sumatera Selatan 1. Pada 21 Maret 2025, Hasto menyampaikan nota keberatan. Hasto mengaku menjadi korban kriminalisasi KPK dan menyebut kasus yang menjeratnya bernuansa politis. Nota keberatan Hasto kemudian ditolak majelis hakim dan sidang berlanjut ke tahap pembuktian. Dari pertengahan April, beberapa saksi dihadirkan di sidang Hasto. Mereka diantaranya mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan ketua KPU Arief Budiman. Pada 9 Mei 2025, penyidik KPK Rosa Purbo Bekti dihadirkan sebagai saksi. Salah satu yang disampaikan Rosa terkait penyitaan ponsel dari staf pribadi Hasto yakni Kusnadi karena memiliki informasi penting mengenai Harun Masiku. Saksi lain yang dihadirkan adalah penyelidik KPK Arief Budi Raharjo. Arief mengungkapkan ada uang sebesar 400 juta rupiah dari Hasto untuk proses pergantian antar waktu Harun Masiku menjadi anggota DPR. Sidang kemudian berlanjut dengan menghadirkan beberapa ahli, baik dari jaksa maupun kubu Hasto. Pada 26 Juni, sidang beragenda mendengar keterangan Hasto sebagai terdakwa. Dalam sidang, Hasto mengungkap awal mula perkenalannya dengan Harun Masiku. Tim Liputan, Berita 1.